Oke, video kali ini saya akan menjelaskan apa itu rangkaian seri kapasitor ya. Jadi rangkaian kapasitor bisa seri, bisa paralel atau campuran. Yang ini saya akan jelaskan rangkaian serinya terlebih dahulu ya. Mungkin video selanjutnya akan saya jelaskan paralel dan yang campuran seperti apa, tapi paling dasarnya itu adalah seri dan paralel. Yang seri di sini kapasitornya disusun secara lurus, bisa lurus mendatar atau lurus vertikal ya. Lurus vertikal tuh bisa saja seperti ini dia susunnya. Nah, ini juga termasuk seri ya. Nah, jadi tidak mesti seperti ini. Jadi bisa saja dibikin vertikal seperti ini. Yang penting dia berada pada satu garis yang sama. Bisa saja dia diletakkan C3 bisa letakkan di sini ya, di samping sini. Tapi dia tetap satu garis yang sama. Itu seri, tidak bercabang. Oke. Sifat yang ada pada rangkaian seri, nah, sifatnya itu muatannya sama. Jadi misal kalian punya sumber tegangan, kemudian ada C1 C2, nanti akan ada muatan yang mengalir. Ini anggap Q. Ini namanya Q total yang ada pada rangkaian. Nanti Q ini akan mengalir seperti air atau arus listrik. Nanti dia akan naik ke atas nih Q-nya. Nanti Q total kan ke sini. Nah, ini namanya Q1, nanti ke sini. Ini Q2 dan ke sini namanya Q3. Jadi dari aliran ini ibaratnya air. Kalau sini ngalir 1 liter, maka di tempat ini juga ngalirnya 1 liter. Dia tidak akan berbeda. Makanya disebut Q-nya sama. QT sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Nah, berbeda dengan V. Kalau V itu penjumlahan mereka bertiga. Jadi di sini kan selain Q nanti ada V ya. V1, V2, V3. VT itu nanti sama dengan V1 ditambah V2 ditambah dengan V3. Nah, seperti itu. Sementara rumus untuk mencari total atau kapasitas pengganti dari ketiga kapasitor ini, dia pakai seper. Jadi nanti seper C totalnya itu sama dengan pakai seri aja lah. Seper C serinya itu sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3. Nah, di mana nanti kalian harus samakan dulu penyebutnya. Kalau penyebutnya beda, misal ini 2, 3, 6, berarti disamakan ke 6. Atau 2, 4, 8, berarti disamakan ke berapa itu? 2, 4, 8, berarti ke 8 ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita harus lihat rangkaiannya itu seperti apa, angka bawahnya berapa, nanti kita bisa lihat dia itu disamakan penyebutnya. Kalau dia tidak sama, dia tidak bisa dijumlahkan atasnya. Nah, biar lebih paham, saya akan kasih contoh soalnya ya. Oke, kita akan bahas contoh soalnya. Oke, ini dia contoh soalnya. 3 buah kapasitor masing-masing 2, 3, dan 6 mikro ya. Dirangkai seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Nah, kalau kalian gambarkan dia seperti ini. Di sini ya, bawah ya. Ini ya, rangkai seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt. Nah, ini V-nya 12 volt. Ini 2 mikrofarad dan ini 3 mikrofarad, yang di sana 6 mikrofarad. Nah, dia kalau yang A, kalian cukup cari pakai rumus seper. Berarti yang A itu nanti 1 per C seri sama dengan 1 per 2. Ini mikronya saya buang dulu. Saya tidak tulis karena ya itu sama. Mereka bertiga kan. Jadi di akhir saja kita masukkan. Dia tidak repot kita nulisnya. Berarti 1 per C seri sama dengan, sama kah penyebut nih. Jadi yang sama itu berapa? Supaya mereka bertiga bisa dijumlahkan. Yang bisa disamakan itu 6 ya. 6 berarti sama ke 6, 6, 6. Berarti ini nanti jadinya supaya jadi 6 dikali 3. 3. Yang atas ini dikalikan 2, yang ini dikalikan 1. Berarti nanti 1 per C seri sama dengan 6 per 6. Berarti dibalik. C seri sama dengan 6 bagi 6. Dibalik, kalau ini 8, berarti nanti 8 bagi 6 ya. Kalau ini 10, berarti 10 bagi 6 dibalik. Nah, ini berhubung sama ya, tetap 6 bagi 6. Berarti C serinya sama dengan 1 mikrofarad. Nah, ditambah dengan yang ini mikronya. Jangan lupa nih mikronya. Dikasih di akhir jawaban. Karena kita awalnya tidak tulis. Tidak apa-apa sebenarnya secara apa ya, pemahaman tidak apa-apa. Tapi kalau kalian khawatir gurunya itu menyalahkan, kalian tulis saja ini mikro, ini mikro, ini mikro, ini mikro, ini mikro, ini mikro, ini mikro. Nah, nanti dibalik 6 mikro per 6. Nah, gitu ya. Ini sebenarnya sih kalau saya jadi gurunya sih tidak apa-apa, tidak usah tulis dulu mikronya, karena
lumayan juga energi untuk menulis mikro itu ya, sebanyak 3. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kali tulisan. Di akhir baru dikasih mikro. Mikro itu 10 pangkat negatif 6. Berarti nanti 1 dikali 10 pangkat negatif 6 farad. Ini satuannya ya. Jadi jawablah yang A, dapat. Tegangan pada masing-masing kapasitor. Oke, tegangan pada masing-masing kapasitor. Untuk mencari tegangan, itu sebenarnya kita harus tahu dulu berapa muatan yang disimpan pada masing-masing kapasitor. Jadi nanti kita tahu dulu yang si C-nya ini. Tapi tidak apa-apa. Kita cari dulu Q-nya berapa ya. Jadi Q itu nanti rumusnya adalah C kali V. Q itu sama dengan C kali V. Nah, ini tadi saya lupa kasih tahu rumus Q itu seperti apa. Jadi nanti rumus Q kita cari dulu pada masing-masing kapasitornya itu dari Q sama dengan C kali V. Q ini di sini adalah Q total ya. Ini C total, ini V totalnya. Berarti Q totalnya nanti C totalnya yang kita dapat gabungkan 1 kali 10 pangkat negatif 6 pakai yang negatif 6 ya. Kemudian di 12 volt. Berarti nanti Q totalnya sama dengan 12 dikali 10 pangkat negatif 6 kolom satunya. Nah, ini baru Q. Sementara yang ditanyakan tadi si tegangan masing-masing. Oleh karena sifatnya seri, ingat sifat seri Q-nya sama. Jadi nanti Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 sama dengan QT, yaitu 12 kali 10 pangkat negatif 6 kolom. Ya. Berarti nanti kita tinggal cari masing-masing V. Dari rumus Q sama dengan C kali V, maka V sama dengan Q per C. Ini pakai V1, Q1, C1. Q1-nya adalah 12 kali 10 pangkat negatif 6, sementara Q1-nya 12 kali 6, C1-nya yang ini berarti ya. Ini C1, ini C2, ini C3. 2 mikrofarad, berarti 2 kali 10 pangkat min 6. 2 kali 10 pangkat min 6. Berarti 12 bagi 6. Berarti 12 bagi 2, sorry. 6 volt. Nah, ini hasilnya 6. V2 sama dengan Q2 per C2. Nah, 12 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi dengan C2-nya 3 kali 10 pangkat negatif 6. Sama dengan 4 volt. Ini coret ya. Berarti nanti V3 Q3 per C3. Berarti sama dengan 12 kali 10 pangkat negatif 6 per 6 kali 10 pangkat negatif 6. Makanya nanti hasilnya sama dengan 2 volt. Nah, jadi kalau kalian totalkan nanti V totalnya nanti kan V1 sama ditambah V2 tambah V3. Nah, nanti kalau totalkan hasilnya 12 volt. Sama dengan yang total awalnya ini, 12 volt. Nah, itu dia rangkaian seri. Jadi jawabannya nanti V1-nya itu 6 volt, V2-nya 4 volt, dan V3-nya 2 volt ya. 6, 4, 2. Jadi ini nanti 6 volt, 4 volt, 2 volt. Nah, sementara Q-nya nanti sama. Yang C, muatan disimpan masing-masing kapasitor. Oke. Yang C, Q1 kan sama dengan Q2, sama dengan Q3, sama dengan Q total. Berarti 12 kali 10 pangkat min 6 kolom. Nah, hitungannya sudah ada di poin B ya. Makanya tadi saya bilang kita pasti dapat dulu jawaban yang C, baru bisa ke yang B. Oke, begitu penjelasannya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Ini rangkaian seri. Kalau rangkaian paralel beda lagi aturnya ya. Oke, semoga bermanfaat penjelasannya dan semoga mudah dipahami. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya ke teman-teman kalian yang butuh penjelasan ini. Semoga channel ini makin berkembang dan buat semangat admin untuk terus upload video pembahasan soal dan beberapa penjelasan materi. Ya, sampai berjumpa di video selanjutnya. Semoga mengerti dan paham ya. Oke, see you again di video selanjutnya.